Sob, selamat datang di channel Cerdas Hukum bersama gue, Bos Kon. Ayo, jangan negatif dulu ya. Kon di sini artinya konsultasi, bukan ilustrasi jorok lo. Dengerin nih, gue mau ngejelasin permasalahan hukum dari Sohib Justice, biar lo pada paham. Anak-anakmu bukanlah anak-anakmu. Mereka adalah anak-anak kehidupan yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka dilahirkan melalui engkau, tapi bukan darimu. Meskipun mereka ada bersamamu, tapi mereka bukan milikmu. Pada mereka engkau dapat memberikan cintamu, tapi bukan pikiranmu, karena mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Engkau bisa merumahkan tubuh-tubuh mereka, tapi bukan jiwa mereka, karena jiwa-jiwa itu tinggal di rumah hari esok yang tak pernah dapat engkau kunjungi meskipun dalam mimpi. Engkau bisa menjadi seperti mereka, tapi jangan coba menjadikan mereka sepertimu, karena hidup tak berjalan mundur dan tak pula berada di masa lalu. Engkau adalah busur-busur tempat anakmu menjadi anak-anak panah yang hidup diluncurkan. Sang pemanah telah membidik arah keabadian, dan ia merenggangkanmu dengan kekuatannya, sehingga anak-anak panah itu dapat meluncur dengan cepat dan jauh. Jadikanlah tarikan tangan sang pemanah itu sebagai kegembiraan, sebab ketika ia mencintai anak-anak panah yang terbang, maka ia juga mencintai busur teguh yang telah meluncurkannya dengan sepenuh kekuatan. Khalil Gibran. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau disingkat Kementerian PPPA mencatat sebanyak 7.529 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2017. Dari jumlah itu, 517 kasus terjadi di lingkungan sekolah, di mana 317 pelakunya merupakan gurunya sendiri. Selain itu, kita harus benar-benar tahu dampak mendidik anak menggunakan kekerasan. Berdasarkan hasil penelitian dari Alif Kurniasari yang berjudul Dampak Kekerasan pada Kepribadian Anak pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu anak dapat bersifat permisif, artinya merasa tidak berguna, bersifat depresif, selalu murung, bersifat agresif, ingin selalu berontak, bersifat destruktif, bersifat ingin menyakiti dirinya sendiri. Namun, yuk kita bedah maksud dari puisi tersebut, agar kita bisa mempelajari banyak hal sob tentang hakikat anak, yaitu: pertama, anak adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa, tetapi anak hanyalah sebuah titipan yang memiliki masanya sendiri. Artinya, sebagai orang tua, kita mempunyai hak untuk selalu bersama dengan mereka. Namun, mereka bukan untuk atau milik kita selamanya. Ada masa di mana kita sebagai orang tua harus rela melepaskan mereka untuk mereka meluncur mencari jalan hidupnya sendiri. Kedua, gambaran puisi ini juga menggambarkan bahwa orang tua mempunyai peran sebagai sang pemanah yang merentangkan busurnya untuk membidik sasarannya. Sang pemanah pasti sangat tahu sasarannya yang akan dituju. Maka fungsi orang tua di sini sebagai busur untuk membantu memberikan arahan kepada anak, sehingga jika anak yang tidak mendapatkan arahan atau tidak diarahkan dengan baik, maka berpotensi menjadi pribadi yang memberontak, merusak, bahkan tidak punya masa depan. Mereka bisa melakukan hal-hal bodoh yang tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga dapat merugikan orang banyak. Ketiga, untuk mencapai tujuan yang diinginkan pemanah, busur harus berada di tangan yang tepat juga. Tangan yang tepat di sini adalah sang pahlawan, yaitu pahlawan yang terampil memegang busur panah tersebut.
Maka posisi orang tua di sini adalah sebagai pasangan yang dipercayakan untuk membantu dan mengayomi anak menjadi pribadi yang menarik, tidak hanya di masyarakat, tetapi juga kepada sang pemegang panah tersebut. Yang berarti bahwa orang tua haruslah melatih dan melengkapi dirinya sedemikian rupa agar dapat mengarahkan anak-anaknya menjadi manusia-manusia terbaik. Orang tua adalah pribadi yang paling tepat untuk membimbing anak-anak dalam perjalanan mereka, memenuhi rancangan dan rencana atau didikan sang pahlawan. Yang keempat, orang tua tidak dapat memaksakan kehendak dalam membesarkan anak. Misalnya, karena ayahnya telah menjadi pengacara, maka anak juga harus menjadi pengacara. Orang tua dapat memberikan cinta, perhatian, kebutuhan, namun tidak bisa memaksakan keinginan pribadi sang anak. Orang tua hanya bisa memberikan pemikiran yang bersifat membangun, memperlengkapi, dan memperkaya wawasan anak, baik secara kognitif dan juga afektif, bukan memaksakan kehendak pribadinya kepada anak. Biarkanlah anak yang memutuskan masa depannya sendiri. Secara yuridis, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus, sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Maka dengan pertimbangan tersebut, akhirnya dibentuklah Undang-Undang Perlindungan Anak oleh pemerintah SOS yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Kembali ke pertanyaan awal, yaitu jika anak nakal, apakah dengan dipukul atau dengan kekerasan merupakan hal yang tepat untuk mendidiknya? Jadi Sohib Justice sekalian, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 ayat 15A yang berbunyi, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Ada pula larangan dan ancaman pidananya diatur dalam pasal 76C Jungto pasal 80 yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Berikutnya, setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Jadi, buat para orang tua, pahamilah bahwa tidak bisa sembarang dalam mendidik anak, apalagi dengan kekerasan. Yang ada bukannya anak menjadi bahagia, malah kalian dipidana. Bukannya anak menjadi masa depan penerus bangsa, malah kalian yang menikmati dinginnya sel penjara. Tidak mau kan berakhir di penjara? Maka dari itu, cermatilah pembahasan Boskon kali ini ya. Ingat sob, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi jangan diem-diem aja lo ngeliat kejahatan. Nanti gue lagi nih yang repot.
Yuk share video ini, subscribe and like ya, supaya jangan lo doang nih yang pinter. Jangan lupa juga ya di follow media sosialnya. Gratis sob. Cerdas Hukum, semakin cerdas mengerti hukum.